Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini adalah salah satu bentuk Waalaikumsalam jasa yang warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novita. diadakan oleh Forum Pengada Layanan gitu ya untuk mendengarkan kisah-kisah di daerah tentang bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS. Nah, siang hari ini akan ada Kak Yanti dari LBH Apik NTB yang akan menceritakan bagaimana situasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya Kak Yanti terima kasih sudah bersedia bergabung gitu ya. Kak Yanti bisa Ya, menceritakan begitu ya kepada seluruh masyarakat yang melihat video ini seperti apa sih Undang-Undang TPKS di NTB itu berjalan. Silakan Kak. oh ya, terima kasih Mbak Novita. Memang kami perkenalkan saya Yanti dari LBH Apik NTB. Di dalam proses implementasi Undang-Undang TPKS ini memang kita sudah melakukan penanganan 3 kasus di 3 Polres. Pertama, kita melakukan penanganan di Polda NTB terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kemudian kita juga mengimplementasikan Undang-Undang TPKS ini di Polres Lombok Timur, ya. Kemudian yang ketiga, kami mencoba untuk melakukan pengaduan terkait dengan tindak pidana pemaksaan perkawinan di Polres Lombok Barat. Jadi itu Mbak Novita terkait dengan kita bisa bilang ini bagian dari uji coba kita ya, bagaimana di dalam mengimplementasikan Undang-Undang TPKS, apakah tantangan dan hambatannya di tiga Polres. Ya. Ya, nah selanjutnya Kak dari kasus-kasus yang tadi diceritakan sama Kak Yanti begitu ya. Nah ini saat ini itu prosesnya sudah sampai mana dan juga melibatkan Polda kah, Polres kah, atau sudah sampai kejaksaan atau pengadilan atau seperti apa Kak? Ya, prosesnya di dalam memang belum ada yang sampai yang putusan ya, tapi kalau yang kasus KS yang kita lakukan di Polda udah sampai tahap persidangan seperti itu. Dan di awal memang kita mengejar dengan implementasi. Di awal memang kita diinformasikan oleh tim penyidik bahwa itu harus ada 2 alat bukti. Tetapi kami mengkawal kasus ini bahwa kalau kita menggunakan Undang-Undang TPKS, saya pikir alat bukti visum itu sudah cukup dengan keterangan korban. Apalagi dari hasil bukti visum klien kami itu sudah sudah terbukti gitu. Jadi kami mengejar itu ketika di pembuktian awal. Nah akhirnya kan dari pihak hasil kita berdialog dan berdiskusi dengan teman-teman penyidik dan itu bisa dilakukan. Begitu juga yang terjadi di Polres Lombok Timur, bahwa kita mengejar dalam pembuktian itu cukup dengan 1 alat bukti, yaitu visum dengan keterangan korban, sudah cukup untuk kasus ini naik ke tahap selanjutnya seperti itu dalam pembuktian. Nah dan memang yang tantangan yang kami temukan itu justru di kasus pemaksaan perkawinan Mbak Novita. Karena kan ini kan kasus yang pertama yang terjadi dan saya pikir mungkin saya juga masih masih ingin berkonsultasi dan butuh pencerahan juga bagaimana pemidanaan terkait dengan pemaksaan perkawinan ini. Apalagi kan kalau kondisi di NTB ini kan budaya itu mesti menjadi hal melegalkan sebuah perkawinan. Nah, kenakan di dalam pasal 10 Undang-Undang TPKS itu disebutkan pemaksaan perkawinan itu dilakukan ada keterpaksaan seperti itu. Siapa yang akan dipidana di situ. Nah, kami mencoba berdialog dengan teman penyidik bahwa siapapun yang terlibat di dalam pemaksaan perkawinan, termasuk juga yang bisa dipidana itu adalah orang tuanya, walinya, bahkan penghulu atau mungkin siapapun terlibat, lepas dia kedua belah pihak setuju atau tidak setuju. Tetapi di dalam pasal 10 itu kan adanya kata pembiaran, siapapun yang terjadinya perkawinan maka bisa dilaporkan. Halnya ketika kita masuk ke
ayat 2-nya dengan praktek budaya itu bisa dilaporkan. Nah, jadi dengan undang-undang TPKS ini menjadi senjata kami ya, terutama dengan isu perkawinan anak yang tinggi di NTB ini kan, bahwa setiap perkawinan dengan praktek budaya itu bisa dipidanakan karena memang kadang setiap anak yang dinikahkan itu kadang diputuskan di tokoh adat seperti itu. Jadi bahwa tokoh adat pun yang memutuskan perkawinan karena praktek budaya itu bisa dipidanakan. Nah, namun kasus yang kami laporkan ini sudah kita laporkan ke Polres Lombok Barat. Dan ini kasus yang pertama, tapi memang masih berproses di dalam pemanggilan siapa yang akan dipanggil. Nah, kami bilang yang harus dipanggil itu ya orang tuanya dulu, atau mungkin siapapun, terserah bagaimana pihak polisi memulai, tetapi itu siapapun yang terlibat silakan pihak polisi melakukan investigasi bahwa perkawinan ini sudah terjadi dan dia masih berumur anak-anak atas persetujuan kedua belah pihak, dan siapapun yang akan dipanggil ya mulai dari orang tuanya atau si pengantin laki-lakinya atau siapa, seperti itu Mbak Novita. Oke. Terima kasih. Nah, Kak Yanti begitu ya. Kalau di beberapa wilayah yang lain itu ada temuan terkait bagaimana pendamping berkomunikasi dengan aparat penegak hukum gitu kan. Nah, apakah ini juga dialamin oleh teman-teman LBH Apik NTB ketika membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum? Seperti apa Kak tantangan ketika berkomunikasi dengan aparat penegak hukum? Ketika kami berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, kebetulan kan LBH Apik sendiri kan memiliki hubungan koordinasi yang cukup baik dengan teman-teman APH. Jadi tidak mengalami kesulitan juga ya di dalam berkoordinasi dengan teman-teman APH seperti itu. Bahwa ini dan memang kita juga sudah mensosialisasikan undang-undang TPKS ini ke teman-teman APH seperti itu di awalnya seperti itu. Nah, cuman yang menjadi kasus yang kami laporkan di Lombok Timur ini, yang itu kasus KS, memang dijungtukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau di Undang-Undang TPKS kan kita juga berkoordinasi, Mbak Yanti kalau memaksa kasus ini 100% menggunakan Undang-Undang TPKS, maka hukuman pemidanaannya terhadap pelaku itu hanya 12 tahun. Itu sampai situ kami komunikasi sanksi dengan APH. Jadi kita sebagai hak juga membantu bagaimana pelaku ini bisa dipidana lebih dari 12 tahun dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu, Mbak Novita. Memang ada suka. Oke. Namun dalam pemilihannya itu masih kita saling berkoordinasi dengan teman penyidik bahwa kita akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pemidanaannya itu lebih berat seperti itu. Tetapi di dalam praktek lain implementasi Undang-Undang TPKS terkait bicara soal pemulihan terutama terkait misalnya ganti rugi restitusinya itu sudah berjalan cukup baik seperti itu, dan teman-teman LPSK juga begitu terbuka seperti itu dan datang langsung ke TKP untuk membantu kita dalam pemenuhan perlindungan dan ganti rugi itu. Ya. Nah, Kak, selanjutnya di dalam Undang-Undang TPKS itu kan UPT DPPA itu punya mandat yang besar ya di dalam melakukan penanganan, pelindungan dan pemulihan. Nah, dalam beberapa kasus yang tadi ditanganin oleh LBH Apik NTB, ini bagaimana UPT DPPA dalam memberikan dukungannya? Kebetulan teman-teman UPTD PPA juga cukup memberikan kontribusi baik ya dengan lembaga ya, karena ada misalnya karena kami dengan UPTD PPA itu juga terbangun MOU kerjasama gitu kan. Jadi kayak contoh kasus pemaksaan perkawinan yang tadinya kan
pelapornya itu mau diminta dari LBH Apik ya. Tapi kami minta ke UPTD PPA bahwa yang harus melaporkan kasus ini adalah teman-teman UPTD PPA, dan itu sangat jelas di dalam Undang-Undang TPKS bahwa UPTD PPA terlibat sebagai pihak yang akan melaporkan setiap kasus-kasus pemaksaan perkawinan seperti itu. Jadi memang bagaimana dukungannya yang diberikan terkait dengan implementasi Undang-Undang TPKS dengan teman-teman UPTD PPA itu cukup terbangun koordinasi yang baik, karena memang kami LBH Apik NTB baik UPTD PPA yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten terbangun MOU. Jadi setiap teman-teman kena LBH Apik sendiri kan terlibat di dalam penguatan kapasitas dan SDM manajemen kasus UPTD PPA. Seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman UPTD PPA ketika kami meminta bahwa kasus ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang TPKS cukup terhubung dengan baik, karena memang LBH Apik terbangun. Pertama, kami ada koordinasi yang baik melalui MOU. Jadi kasus-kasus teman-teman UPTD PPA yang misalnya dilakukan dengan setiap laporan kasus yang masuk di UPTD PPA, ketika dia harus berjalan kasus litigasi, maka mereka selalu merujuk ke LBH Apik NTB untuk penanganannya. Seperti itu. Dan memang kami juga dipercaya untuk melatih teman-teman UPTD PPA di dalam manajemen kasus. Jadi tidak ada mengalami tantangan atau perbedaan di dalam implementasi harus memakai undang-undang apa seperti itu. Ya, ini salah satu praktik baik gitu ya yang ditemukan bahwa ternyata UPTD PPA di wilayah NTB itu ternyata membangun MOU dengan LBH Apik, sehingga ini mempermudah kerja-kerja koordinasi. Nah, Kak, ini selanjutnya adalah perbaikan apa sih yang harus diberikan ke depan gitu ya, sehingga undang-undang TPKS ini berjalan sesuai marwahnya begitu ya mungkin. Kira-kira perbaikan ke depan apa, Kak, yang harus disediakan oleh pemerintah? Kalau bicara soal bagaimana sih perbaikan ke depan itu adalah saya pikir itu ya pemahaman. Karena kan pemahaman dari aparat penegak hukum itu yang perlu dibangun. Mindset penanganan kasus yang memiliki perspektif korban. Itu yang mungkin penting kita kolaborasikan dengan teman-teman APH seperti itu. Tidak ada lagi APH yang menyalahi korban, memblaming korban, terutama terkait dengan kasus-kasus KS seperti itu karena kan mungkin kami juga berharap ke teman-teman UPTD PPA maupun di teman-teman APH bahwa orang yang ditetapkan di dalam penyidikan atau siapapun terutama di UPTD PPA untuk tidak mudah dilakukan mutasi, karena tidak mudah membangun perspektif orang untuk melakukan penanganan kasus yang memiliki perspektif korban seperti itu. Jadi kolaborasinya itu mungkin lebih lebih intens melakukan diskusi ya bersama teman-teman APH bagaimana implementasi undang-undang TPKS ini, bagaimana proses penyidikannya, bagaimana pembuktiannya seperti itu, karena tidak semua juga penyidik itu memahami soal undang-undang TPKS ini, jadi masih baru seperti itu. Yang agar APH juga benar-benar memiliki penanganan kasus terhadap korban yang memiliki perspektif seperti itu, Mbak Novita. Terima kasih Kak Yanti untuk sharing ceritanya. Nah, ini akan kami publish di sosial medianya FPL agar semakin banyak masyarakat yang tahu, yang paham bagaimana sih undang-undang TPKS ini memang undang-undang yang lahir dari kebutuhan korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, nanti juga akan ada cerita pendamping-pendamping dari wilayah yang lain gitu. Terima kasih Kak Yanti, salam sehat selalu, salam untuk teman-teman LBH Apik NTB, semoga kita punya kesempatan untuk bertemu. Terima kasih, selamat siang. Iya. Selamat siang.